Oke, mengenai mata kuliah manajemen hukum Islam ya, manajemen dalam lembaga hukum Islam, kita akan mempercakapkan mengenai struktur dari hukum Islam sendiri atau dari kelembagaan. Jadi kita bicara pada kelembagaannya. Dalam menetapkan hukum itu memang ada seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada hakim ketua, ada hakim anggota, ya, macam-macam. Kemudian dalam peradilan agama, jadi peradilan agama itu salah satu alat kelengkapan pemerintah dalam menegakkan ya kenegaraan itu sendiri, termasuk Indonesia. Hampir di seluruh dunia itu hukum Islam sudah ada dan lembaga-lembaga Islam itu ada. Bahkan beberapa tahun yang lalu lembaga ekonomi Islam di Inggris juga itu sudah dilaksanakan, ada lembaga hukum Islam di berbagai negara itu sudah mulai. Meskipun seperti di Indonesia belum bisa langsung menyentuh ke bagian hukum pidana, baru di bagian hukum perdata. Misalnya tadi ada persoalan sengketa perkawinan, persoalan wakaf, gitu kan, persoalan waris, itu masih diserahkan penuh kepada peradilan di Indonesia, gitu ya, masih ditangani gitu. Tapi kalau sudah menyentuh pada persoalan pidana itu sudah belum bisa. Beberapa sebab. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa memperlakukan hukum Islam di Indonesia bertentangan dengan HAM, gitu kan. Contoh misalnya hukum potong tangan bagi yang mencuri, gitu. Dalam HAM, ya, hak asasi manusia internasional, itu menghilangkan tangan seseorang dengan alasan apapun itu juga bagian daripada pelanggaran hak asasi manusia, gitu. Maka itu salah satu kendalanya kalau hukum Islam mencuri dipotong tangannya dipahami sebagai betul-betul dipotong tangannya, gitu kan. Tapi ada juga ulama yang lain yang punya pandangan lain, bahwa yang dimaksud di dalam Quran itu memotong tangannya bukan tangannya betul dipotong gitu, tapi mencegah tangannya untuk melakukan kejahatan, mencuri dan sebagainya, misalnya di penjara. Nah, perbedaan pandangan ulama seperti ini menyebabkan hukum Islam di Indonesia itu belum bisa ditegakkan secara maksimal itu. Karena pandangan ulama sendiri pun berbeda-beda. Ya. Jadi ada yang mengatakan betul-betul potong tangan itu ya tangannya betul dipotong. Ada yang mengatakan tidak seperti itu, tapi dipenjarakan atau dibelenggu. Ya, bisa dengan proses kesadaran, ya, diceramahi. Kalau nggak bisa dipenjara, gitu kan. Nah, itu namanya juga potong tangan. Ada juga yang mengatakan memang betul dipotong tangannya, tapi syarat-syarat begitu ketat untuk sampai ke potong tangan. Yang pertama misalnya negara itu sudah makmur, gitu. Kalau misalnya negara itu masih peceklik, masih banyak masyarakatnya yang membutuhkan, dikasih sedikit bantuan langsung tunai semuanya mendaftar, wah berarti negara itu belum cocok untuk diterapkan hukum potong tangan. Karena kadang-kadang mencuri itu disebabkan karena betul-betul membutuhkan itu. Nah, kalau misalnya memang dalam kondisi seperti di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana semua sembako yang di gudang itu membusuk karena tidak ada satu orang pun yang mau menerima, karena semuanya tidak termasuk dari golongan orang yang mampu menerima, karena semuanya kaya raya. Nah, kalau masih ada yang mencuri pada proses negara yang istimewa seperti itu baru bisa diterapkan. Itu penjelasan dari ulama-ulama yang lain juga, gitu kan. Nah, ulama yang lain seperti misalnya Abdullah Said, salah satu pakar tafsir dari universitas di Australia, ya, dia pakar tafsir yang banyak sekali di Indonesia juga menganut paham itu, termasuk di Jogja. Waktu Bapak kuliah di Pasca Sarjana itu banyak sekali pelajaran-pelajaran hukum Islam yang memang dibawa oleh pemikiran-pemikiran Abdullah Said, seperti misalnya filosof atau doktor siapa namanya itu yang membela dulu Ahok, ya, yang dijadikan sebagai saksi ahli dalam penafsiran Quran. Yang memang penganut pemahaman dari Syahrur, ya, dan pemahamannya itu kemudian beralih ke pahaman terbaru, yaitu hukum Islam yang dianut oleh Abdullah Said itu. Itu dosen saya sendiri, dia mengatakan begini, bahwa Abdullah Said mencoba menjelaskan bahwa hukum potong tangan itu bukan hukum Islam sebenarnya, tapi hukum dari Nabi Musa, hukum Taurat, gitu. Jadi itu juga dilema kan. Jadi perdebatan hukum-hukum Islam itu menjadi dilema sekali di Indonesia itu terutama, ya. Oke.
Dia mengatakan begitu karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa hukum Bani Israel itu adalah hukum yang termasuk kekerasan, hukum keras, karena di masa Nabi Musa dia menghadapi situasi umat yang sangat berbeda dengan kondisi hari ini gitu. Jadi harus dikerasin baru bisa mendengar. Maka hukum potong tangan itu diberlakukan. Nah, nanti di era Isa itu berbeda. Di masa hukum Taurat itu sangat keras, masuk ke hukum di bawah Injil itu, Isa datang dengan kasih sayang, kelembutan. Akhirnya ujung-ujungnya adalah memaafkan gitu ya. Kasih sayang, cinta kasih gitu. Terlalu lembut. Maka kata Abdullah Said, hukum Islam itu yang sebenarnya adalah di tengah-tengah gitu. Jadi kadang-kadang sampai ke, jadi hukum potong tangan itu adalah hukum maksimal, memaafkan hukum minimal. Nah, itu lagi perbedaan pandangan. Jadi tengah-tengahnya itu mungkin adalah dipenjarakan gitu kan, bukan dipotong tangannya tapi diedukasi, diberi pembelajaran. Nah, itu mungkin bagian daripada hukum Islam agak pertengahan. Tapi kalau Anda dicuri barang-barang berharganya kemudian Anda memaafkan, itu hukum minimal ya. Hukum minimal itu memaafkan itu hukum dari Nabi Isa itu ya. Tapi kalau memang mau menerapkan seperti misalnya di Aceh atau mungkin di negara di bagian-bagian yang memang diberikan hak otoritas dalam mengatur itu hukum pidananya, bisa saja diberlakukan betul-betul potong tangan atau dicambuk ya, hukum cambuk ada misalnya. Tapi itu hanyalah beberapa wilayah saja di Indonesia ya, seperti di Aceh. Tapi secara nasional itu belum bisa masuk ke wilayah itu ya, masih banyak perdebatan gitu ya. Oke, kemudian peradilan agama itu sudah ada sejak 1600-an, 700-an sampai 1800-an itu awal masuknya penjajahan Belanda. Pertamanya ketika kerajaan Islam dulu itu memberlakukan hukum Islam. Jadi waktu kerajaan Islam di Nusantara ini ya, belum menjadi Indonesia, masih Nusantara, hukum Islam itu berjalan lancar sebelum masuknya penjajah seperti Belanda dan masuknya nanti Jepang bagian akhir menjelang kemerdekaan gitu ya, bagian akhir kepenjajahan. Kemudian berjalan lancar terus hukum Islam itu, dan masuk Belanda perlahan-lahan merubah itu dengan memasukkan hukum-hukum secara sipil, hukum Barat gitu. Jadi persaingan antara hukum Islam dan hukum Barat itu sudah mulai, dan hukum Islam mencoba dikecilkan itu melalui peradilan agama itu sudah ada. Peradilan agama sudah ada sejak masa sebelum VOC, masuk VOC itu sudah ada. Sampai hari ini itu ada. Kemudian di masa periode Jepang itu berusaha dibubarkan. Di masa periode Jepang karena akan menjanjikan Indonesia merdeka dan telah menyusun secara baik-baik itu hukum Islam itu nanti akan masuk ke hukum nasional. Tetapi gagasan dari Jepang itu tidak terjadi karena Indonesia merdeka, menyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Jadi itu sudah layu sebelum berkembang ya gagasan-gagasan itu. Akhirnya masuk ke Indonesia merdeka, peradilan agama itu terus ada, masuk ke Kementerian Agama juga. Hukum Islam ada sejak Islam itu masuk di Indonesia ya, dan berjalan lancar. Dan pasca Indonesia merdeka ada 3 hukum besar yang bisa dikatakan ada 3 kategori hukum yang berjalan, atau 3 kategori hukum yang besar. Yang pertama hukum Islam, yang kedua hukum sipil Barat, yang ketiga hukum adat itu. Itu masih kita banyak berlaku di negeri kita, hukum adat itu. Oke. Hukum Islam banyak masuk dalam hukum nasional, namun masih pada condong pada perdata, hukum kewarisan ya, hukum keperkawinan dan wakaf. Memang sudah masuk ke hukum nasional kita tapi masih sebatas itu, belum menyentuh pada hukum pidana. Nah, hukum Islam dalam ibadah dan muamalah terutama, misalnya jual beli, kemudian diharapkan supaya para penjual itu bisa berlaku jujur, halal. Nah, itu kan semua kemaslahatan masyarakat gitu. Mengenai sholat, puasa, zakat, haji itu masih dalam hukum Islam ya. Peradilan agama merupakan institusi negara formal yang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum Islam ya, berkaitan kewarisan, masih dalam 3 kategori itu yang terutama ya, kewarisan, perkawinan dan pewakafan ya. Oke, kemudian hukum Islam Indonesia terbagi 2, hukum Islam yang bersifat formal dan normatif, seperti tadi itu masuk dalam bersifat formal normatif. Kemudian hukum Islam bersifat formal yuridis ya. Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, benda seperti muamalah. Kemudian yang kedua ada hukum bersifat
Islam normatif gitu. Seperti misalnya hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Tapi ini tergantung dari kuat kesadaran seseorang. Misalnya di Aceh kalau sholat Jumat biasanya dicari satu-satu. Nah, itu kan tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri dan tergantung tingkat keimanannya sehingga bisa disepakati. Mungkin kalau di Salatiga misalnya dicari satu-satu orang muslim yang tidak pergi sholat Jumat gitu, itu mungkin belum bisa dilaksanakan secara maksimal seperti mungkin di Aceh atau negara-negara yang memperlakukan hukum Islam gitu kan, itu bisa diatur. Nah, itu kembali lagi kepada kesadaran masyarakat itu sendiri. Kemudian mengenai sholat, puasa, zakat dan haji itu masuk dalam kategori normatif ya, artinya hukum Islam secara universal gitu. Dimanapun itu ada pemberlakuan itu secara universal. Mau di negara Maroko, di Turki, sholat itu tetap sholat ya, sholat 5 waktu itu tetap wajib gitu. Itu artinya normatif gitu. Tapi mengenai pelaksanaannya nanti itu kan tergantung dari manajemennya, manajemen pengurus-pengurus masjidnya, manajemen dari para pemimpin-pemimpin Islam yang ada di area itu atau di lokasi itu atau di daerah itu ya. Tergantung keberanian dalam menerapkan hukum-hukum Islam itu sendiri ya. Itu sangat dipengaruhi ya. Oke, contoh yang lain yang dijelaskan tadi temannya ya seperti sanksi miras tadi ya, itu dilema juga ya. Mengapa misalnya hukum Islam tentang miras itu dilarang dalam Islam, hukum Islam, tapi dalam memberikan sanksi itu kita tidak menerapkan hukum Islam karena memang kita belum bisa, hukum Islam belum masuk ke ranah hukum pidana ya. Itu persoalan kita berbenturan dari itu ya. Kita masih dan pemahaman yang lain misalnya hukum Islam itu diberlakukan di Indonesia tidak cocok katanya begitu. Ada yang mengatakan begitu juga. Mengapa tidak cocok? Karena kita tidak hukum Islam di Indonesia tidak memenuhi syarat itu, tidak memenuhi syarat diberlakukan. Gitu. Ya. Oke. Karena kita banyak agama misalnya. Salah satu kondisinya begitu. Beda di negara-negara yang memang hanya menganut satu agama saja, yaitu Muslim misalnya yang mayoritas. Di Indonesia kan menganut banyak sekali agama-agama. Di samping 6 agama resmi ada agama-agama lokal gitu. Jadi itu yang menjadi kendala. Dan kendala yang lain masih mayoritas umat Islam di Indonesia belum menerima hukum Islam itu sendiri. Bisa karena kesadaran yang kurang tentang hukum Islam, bisa juga karena hukum Islam yang diperkenalkan oleh kiai, oleh ulama terlalu keras gitu, sehingga ada kesalahpahaman gitu. Jadi semuanya nanti baru mencuri telur itu semuanya potong tangan gitu. Nah, jadi tidak dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk dipotong tangannya seperti ini. Dan kalau misalnya mengikuti hukum terbaru dari Abdullah Said misalnya, syarat untuk memenuhi hukum potong tangan itu sangat tipis untuk sampai ke sana, sangat tipis sekali ya. Jadi tidak semudah itu. Tidak semudah itu ya. Seperti tadi harus negaranya betul-betul kaya raya. Yang kedua memang di negara itu pemimpinnya sudah berlaku adil. Artinya semua masyarakat yang kekurangan itu betul-betul disuplai terus-menerus supaya dia menjadi sejahtera. Kalau semuanya sudah sejahtera masih ada yang mencuri, itu baru diberikan hukuman yang maksimal. Nah, di negeri kita masih jauh dari harapan itu ya. Orang hamil saja di Indonesia itu belum bisa dibantu supaya melahirkan generasi yang bagus itu, seperti misalnya di negara maju seperti Jepang ya. Sejak hamil itu kan sudah disuplai terus supaya anaknya nanti bergizi. Nah, di Indonesia itu masih sulit ya. Bahkan di Indonesia itu jangankan dibantu oleh pemerintah, oleh orang tuanya saja itu pembelian untuk makanan anaknya setiap hari, bayinya, susunya, telurnya itu kadang-kadang tidak dibelanjakan hanya karena judi online. Jadi survei terbaru mengatakan bahwa judi online di Indonesia itu menghabiskan setiap hari dana 10.000, 20.000 sampai 50.000. Maka kesimpulannya judi online di Indonesia itu digerakkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang miskin, menengah ke bawah gitu. Bukan masyarakat mayoritas elit itu. Maka kesimpulan selanjutnya dari masyarakat menengah ke bawah yang melaksanakan judi online yang menghabiskan uang 50.000 sampai 100.000 maksimal dalam sehari, itu sebenarnya untuk pembeli susu anaknya dan telur lauk pauk anaknya tidak jadi dibelikan hanya karena untuk judi online. Nah, itu kan jadi dilematis ya, sangat menghiraukan generasi masa depan itu. Pemerintah tidak menjamin sejak di masa kehamilannya sampai tumbuh dewasa. Nah, yang kedua,
uang pas-pasan dari orang tuanya itu tidak jadi diberikan kepada anaknya karena orang tuanya menghabiskan ke judi online. Nah, itu kan jadi masalah juga. Bisa dipikirkan kembali oleh kaum manajemen ya, orang-orang dari manajemen bagaimana sih bisa memikirkan secara baik itu. Mungkin itu sebagai tambahan pada hari ini bisa di